Ikhwani fi din a'azakumullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabih al-aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasatiyahnya, wa minal imani billah, dan termasuk keimanan kepada Allah adalah iman bima wasafa bihi nafsah, iman dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia Al-Aziz, wa bima wasafahu bihi rasuluh, dan dengan apa-apa yang disifatkan oleh Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, merubah maknanya atau merubah kalimat, wala ta'til, tanpa ta'til, maknanya ta'til menolak, nanti akan dibahas satu persatu dengan detail. Ta'til adalah menolak. Wa min ghairi takyif, dan tanpa takyif. Takyif artinya bertanya kaifa, kayak apa. Wala tamthil, dan tanpa menyerupakan. Tanpa tamthil, yakni tanpa menyerupakan. Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, wa minal imani billah ila akhirih, alif lam dan kha adalah ila akhirih. Hadza syuru'un fi tafsil, kata beliau. Ini merupakan syuru' fi tafsil, masuk kepada rincian. Ba'dal ijmal, setelah sebutkan secara ijmal. Kemarin disebutkan secara ijmal oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iman billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrih. Ini kan global, iman pada Allah gitu saja. Nah, termasuk iman kepada Allah bagaimana? Sekarang dirincikan oleh beliau. Syuru'un ila tafsil. Ucapan Syekhul Islam termasuk iman kepada Allah adalah demikian. Ini artinya masuk ke dalam rincian keimanan. Keimanan kepada Allah itu rincinya bagaimana? Rincinya sebagai berikut. Dan kalimat min di sini huna litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Wa minal imani billah, dan termasuk iman kepada Allah. Saya terjemahkan termasuk karena memang maknanya sebagian, bukan seluruhnya. Jadi yang akan disampaikan adalah sebagian, bahwa di antara yang termasuk keimanan kepada Allah adalah sebagai berikut. Berarti al-ma'na wa min jumlati imani ahli sunnah wal jamaah bil aslil awal alladhi huwa a'zamul usuli wa asasiha wa huwa al-imanu billah annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsah. Jadi secara makna, maksud Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah termasuk keimanan ahli sunnah wal jamaah dengan prinsip pertama yang merupakan sebesar-besar prinsip dan merupakan yang paling mendasarnya, yaitu iman kepada Allah, adalah annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsah, adalah beriman dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Jadi di antara yang termasuk di dalam iman kepada Allah adalah iman dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan seterusnya sampai akhir ucapan Syekhul Islam. Wa qawluhu min ghairi tahrif, beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya,
dan yang Rasulullah sifatkan dengannya itu dengan ketentuan min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa mentahrifnya. Ini muta'alliqun bil iman qablahu. Ini berkaitan dengan keimanan yang sebelumnya tadi, dengan kalimat iman. Beriman tanpa takyif, begitu. Jadi min ghairi tahrif ini kaitannya dengan kalimat iman. Yani annahum yu'minuna bis sifatil ilahiyah ala hadzal wajhil khali min kulli hadhil ma'anil batilah. Maknanya, yakni annahum yu'minun, bahwa mereka beriman dengan sifat-sifat ilahiyah, dengan sifat-sifat Allah, ala wajhil khali min kulli hadhil ma'anil batilah, dengan sisi yang bersih dari segala macam makna-makna batil. Khali artinya kosong, bersih dari segala makna-makna yang menyimpang, makna-makna yang batil. Itsbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til. Menetapkannya tanpa menyerupakan dan mensucikannya tanpa menolak. Ini kalimat dari Syekh Muhammad Khalil Harras ini penting, dan kalimat ini kalimat emas yang diucapkan oleh para ulama juga sebelumnya. Para ulama dulu juga menyatakan demikian, bahwa Ahlus Sunnah menetapkan dengan itsbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til. Kenapa demikian? Kenapa kata ini adalah kata-kata mutiara yang indah? Karena digabungkan antara dua yang dikira oleh ahlul bid'ah bertentangan. Seperti itsbat dengan tamthil, ya, atau yang dikira oleh ahlus sunnah, dikira oleh ahlul bid'ah, maknanya tidak bisa diakurkan. Mereka menganggap kalau menetapkan sifat harus menyerupakannya, atau konsekuensinya harus menyerupakan dengan makhluk. Iya kan? Masa Allah punya tangan, nanti seperti manusia? Begitu kata mereka. Kalau menolak, yakni tanzih, mensucikan Allah, kita sucikan Allah, bahwa Allah tidak mungkin memiliki mata, memiliki tangan seperti manusia. Ini golongan ahlul bid'ah. Kalau mereka mengucapkan dengan tanzih, pasti sama dengan menolak sifat. Ya. Jadi kalau ahlul bid'ah mengatakan kita mensucikan Allah, kamu dengarkan kata-kata selanjutnya. Maksudnya mensucikan itu apa? Mensucikan Allah, Maha Suci Allah. Tidak mungkin Allah punya tangan, nggak mungkin. Masa Allah punya mata? Maha Suci Allah, kata mereka. Jadi ketika mensucikan ternyata maksudnya apa? Menolak sifat. Sebaliknya, ahli bid'ah yang lain dari kalangan mumatsilin, mereka mengitsbatkan sifat, membantah ahli bidah yang pertama. Kamu menolak sifat. Allah itu memiliki sifat. Allah itu memiliki sifat tangan. Ya tangan seperti kita punya tangan. Allah punya mata seperti kita punya mata. Dan mereka menyatakan, mengitsbatkan tangan, mata dan sebagainya dengan apa? Dengan tamthil. Jadi ahlul bid'ah ketika mentanzih, mensucikan Allah, ternyata mensucikan Allah dengan menolak sifat, dengan ta'til. Ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah, maka mereka menetapkannya dengan tamthil. Dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Golongan pertama dijuluki mu'attilin, golongan kedua dijuluki mumatsilin. Ini yang pertama ini adalah golongan al-mu'attilin, sedangkan golongan kedua adalah golongan al-mumatsilin. Dua-duanya sesat.
Maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, wasatan, ummatan wasatan, yaitu tanzihun bila ta'til wa itsbatun bila tamthil. Adapun Ahlussunnah mensucikan Allah tapi tidak menolak sifat, dan menetapkan sifat tetapi tidak menyamakannya dengan makhluk. Nah, ini perbedaan Ahlussunnah dengan ahlul bid'ah yang ekstrim, yang sesat ke kanan atau ke kiri. Mereka ketika mensucikan Allah sesat, salah, karena mensucikan Allah dengan menolak sifat. Maha suci Allah, nggak mungkin Allah melihat, nggak mungkin Allah punya mata, nggak mungkin Allah punya tangan, nggak mungkin Allah punya kaki, nggak mungkin. Semua sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran ditolak. Sampai ketika disebut dalam Al-Quran bukan satu dua kalimat, sekian ayat menyatakan bahwa Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Mereka juga mengatakan, Maha suci Allah, masa Allah berbicara? Tidak mungkin. Allah maha suci, tidak mungkin Allah berbicara. Masa sama dengan makhluknya? Tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah berbicara, nanti seperti makhluk. Maha suci Allah, Allah tidak memiliki sifat kalam. Loh, jadi mereka menganggap kalau mensucikan Allah harus menolak sifat-sifat tadi. Maka Allah sudah berkata pada mereka, tidak. Kami mensucikan Allah, tapi kami tidak menolak sifat. Kemudian sebaliknya, yang menetapkan sifat, kami menetapkan sifat bagi Allah. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Allah punya tangan, ya Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Kalau disebutkan dalam Quran bahwa Allah berbicara, ya Allah berbicara seperti kita berbicara. Kita harus menetapkan, kita harus itsbat katanya. Harus menetapkan sifat Allah, tidak boleh ditolak. Harus menetapkan sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, ya punya tangan seperti kita. Allah punya mata, ya mata seperti kita. Wah, mereka menetapkan tapi diiringi dengan tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Ahlussunnah membantah lagi mereka. Tidak. Kalian qad dalaltum, kalian telah sesat. Kami Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah, nusbit sifat lillah, menetapkan sifat bagi Allah, tapi kami mengatakan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Allah memiliki mata sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Allah berbicara seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya satu makhluk pun. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka kalimat ini perlu kamu ingat-ingat, ya, sebagai mukhalafah ashabul jahim, untuk menyelisihi golongan ashabul jahim, golongan yang akan binasa, yang akan diadab dengan neraka. Kami nusbit bila tamtsil wa nunazzih bila ta'til. Kami mensucikan tapi tidak menolak sifat. Kami menetapkan sifat tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Atau dengan istilah para ulama, isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Kita lihat yang pertama, apa maknanya tahrif? At-tahrif fil asl ma'khudun min qawlihim harraftu syai' an wajhi. Tahrif diambil dari kata-kata harrafa, seperti ucapan mereka orang-orang Arab mengatakan harraftu syai' an wajhihi harfan min bab daraba idza amaltuhu wa ghayyartuh. Kalau dia merubah sesuatu atau memiringkannya ke arah sesuatu, maka di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat harraftu syai'a an wajhi. Seperti kalau saya katakan harraftu kitab an wajhi, maknanya begini, saya berangkan begini. Harraftul kitab an wajhihi, tadinya begini, saya rubah jadi begini. Maka dalam bahasa Arab disebut harraftul kitab an wajhi. Saya palingkan kitab ini dari sisi asalnya. Asalnya begini, saya rubah begini, terus saya rubah begini, terus saya ganti begini. Ini makna harrafa yuharrifu,
secara bahasa. Sedangkan tasydid lil mubalaghah. Kalau haraftu tanpa tasydid sudah bermakna merubah, apalagi haraftu, maka itu lil mubalaghah. Sungguh dirubah dengan betul-betul mubalaghah. Yani dengan perubahan yang sangat. Tadinya ke sana jadi kemari, tadinya kemari jadi ke sana, yang tadi menghadap ke kiri jadi ke kanan. Ini makna harrafa dengan tasydid di ra. Sedangkan tahriful kalam maknanya adalah mentahrif ucapan adalah imalatuhu anil ma'anil mutabadir minhu. Bahwasanya kalau tahrifnya tahrif kalimat, tadi kan benda dibelokkan ke sana, diarahkan ke sini, dibalik, dimiringkan, itu sudah bermakna harraf. Lah kalau kalimat dimiringkan, dirubah, apa maksudnya? Kalau kalimat tahriful kalimah, maka maknanya adalah imalatuhu, mencondongkannya, anil makna, dari makna al-mutabadir minhu, dari makna yang langsung bisa dipaham secara zahir. Dipalingkan kemana? Ila maknan akhar, kepada makna lain, la yadullu alaihi lafaz, yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Illa bihtimalin marjuh, kecuali dengan ihtimal yang marjuh. Bisa dipaham definisi tahrif? Apa berarti tahrif itu? Kalau tahrif kalimat cenderung kepada sesuatu makna yang lain, meninggalkan makna yang mutabadir. Mutabadir, apa mutabadir itu? Yang langsung dipahami. Seperti kalau kita menyebutkan ain, ainun, apa makna mutabadir? Mata, yang langsung dipahami. Tapi kalau dia itu mentahrifnya, maka dia meninggalkan makna awal, makna yang zahir, makna yang mutabadir, makna yang langsung dipahami oleh para pendengar, kepada makna yang lain yang kemungkinannya kecil sekali. Ada kemungkinan, tapi marjuh. Kemungkinan kecil saja sudah dikatakan tahrif, apalagi yang tidak ada kemungkinannya. Oh, ain itu maknanya adalah al-mulk. Gimana? Jauh banget. Bahkan ini bukan ihtimal marjuh, tidak ada ihtimal. Apakah ada ihtimal ain kepada mulk? Kalau kepada ain dalam artian mata air masih mungkin, ya. Wa fajjarnal uyuna, ya kan? Dalam Al-Qur'an, dan kami pancarkan uyun. Apa pancarkan mata atau pancarkan mata air? Ya tentunya mata air. Ada qarinahnya. Maka ketika ain dengan qarinah wa fajjarna, kami pancarkan, maka yang mana yang mutabadir? Yang mutabadir air apa mata? Mata air apa mata kepala? Yang mutabadir mata air, kalau ada qarinah fajjarna. Maka kalau kemudian ditafsirkan kepada ain ra's, mata kepala, itu namanya tahrif. Kenapa? Karena yang mutabadir adalah mata air, ada qarinahnya jelas. Demikian pula ketika Allah mengatakan fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata kami. Mana yang mutabadir? Mata air atau mata kepala? Mata kepala. Kalau dalam makna kalimat, ya, kita tidak berbicara sifat, berbicara bahasa. Maka ini adalah ain dalam artian mata untuk melihat. Maka kita katakan ini adalah ain, ini makna yang zahir. Kalau kamu menakwilkannya kepada mata air, marjuh. Itu ihtimalnya kecil sekali, mustahil, ya, jauh sekali. Bagaimana engkau diawasi dengan mata air? Nah mungkin. Apalagi? Unda, itu mungkin maksudnya tambah jauh lagi. Mungkin maksudnya kami melindungi kamu. Apa mungkin maksudnya penjagaan? Ain penjagaan. Di kamus mana kamu dapatkan makna ain itu adalah penjagaan? Penjagaan kamu dapatkan riayah. Apalagi? Asmah, perlindungan. Apalagi? A'udz. Iya kan? Aku berlindung, a'udzubillah. Apalagi? Apa ada kalimat ain, ya dan nun kemudian jadi perlindungan? Tidak ada. Fa innaka bi'ayunina,
diterjemahkan, sesungguhnya engkau di bawah perlindunganku. Loh, kok perlindungan? Dari mana? Lah itu kan maksudnya itu takwil namanya. Kamu keluar dari makna yang mutabadir, makna yang langsung dipahami oleh pendengar, kepada makna yang lain, marjuh. Kenapa tidak kita katakan saja mata Allah, dan kemudian kita katakan tapi kita yakin sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah, dan tidak mungkin sama dengan mata makhluk. Kan selesai. Demikian pula ketika kita katakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Baik. Apa makna yang mutabadir dari kalimat yadayya? Hah? Yang mutabadir? Tangan. Ada makna lain, tapi marjuh. Seperti ID. Atau dari katanya aid. Apa aidun? Kekuatan. Aidun, kekuatan. Yadun, tangan. Sama apa beda? Hah? Sama nggak? Membacanya sama nggak? Beda. Yadun dan aid. Seperti Daud yang Allah katakan dalam Al-Quran, Dzal aid. Apa artinya dzal aid? Yang memiliki kekuatan. Demikian pula ketika Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang lain, bi aidin wa inna lamusi'un, bi aidin wa inna lamusi'un. Tetapi jamaknya atau musananya tidak yadayya. Jauh kan berarti? Loh, itu kalimat berbeda. Dua kalimat yang berbeda, bacanya berbeda, bentuk jamaknya pun berbeda. Yad, jamaknya apa? Aidi. Kemudian musannanya yadayya. Kalau aid, apa bentuk musannanya? Aidayya. Wah, enggak dijamakkan seperti itu, dan tidak mungkin dia dimusanakan karena bukan tangan. Kalau tangan dua, ya disebutkan yadayya. Tapi kalau aid cukup disebut kekuatan, cukup. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, orang yang ngerti bahasa Arab akan bisa membedakan antara yad dengan aid. Tetapi ahlu ta'wil, ahlu tahrif, mereka keluar dari makna yang zahir. Maknanya jelas yang zahir adalah yad, yang dipahami di dalam bahasa Arab, yaitu tangan. Tapi mereka dengan alasan mensucikan Allah, maha suci Allah, masa Allah punya tangan? Nanti seperti kita punya tangan. Loh ya, tidak mesti. Kita katakan saja Allah memiliki tangan, tapi tidak seperti kita tangannya. Karena Allah nyata-nyata mengatakan khalaqtu biyadayya. Tidak mengatakan bi'aid. Tidak mengatakan begitu. Masa kamu tidak bisa membedakan antara ayat biyadayya dengan ayat bi'aidi? Coba buka surat wa inna lam musi'un, itu surat apa? Hatul Mushaf. Karena memang dua kalimat yang berbeda. Kenapa harus disamakan? Kemudian dijadikan sebagai satu kalimat yang sama. Kalau kamu pegang mushaf, buka suratnya Az-Zariyat. Ini jamaknya. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. 47. Lihat, apakah yad dijamakkan atau disebutkan dengan kalimat seperti itu? Tangan. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin.
dengan 2 ya. Hah? Beda kan? Bi aidin wa inna lamusi'un. Sedangkan ahlul bid'ah mau menyamakan antara aid yang ada di sini dengan yad. Ya jauh, berbeda. Demikian pula dal aid. Di mana id? Setelah dal tidak ada ya lagi. Dan dibacanya bukan yad tapi aid. Ini 2 kalimat yang berbeda. Sehingga kalau disebutkan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, maka jelas maknanya yad bimakna tangan, dan tentunya sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan ketingginya dan kemuliaannya yang tidak mungkin sama dengan makhluknya, tidak sama dengan tangan makhluk, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah dan ketinggian Allah. Perhatikan kembali definisi tentang tahrif dari Syekh Muhammad Khalil Harras. At-tahrif, tahriful kalam, imalatuhu anil ma'nal mutabadir minhu, mencondongkan dari makna yang langsung dipaham kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Illa bihtimalin marjuh, kecuali dengan kemungkinan yang sangat lemah, marjuh yang sangat marjuh, tidak rajih, yang lemah. Seperti yad ditafsirkan dengan aid, itu kecil sekali kemungkinannya, ya. Dan marjuh, fala budda fihi min qarinah, kalau menyimpangkan kepada yang marjuh, la budda fihi min qarinatin, harus ada qarinahnya. Qarinah itu bukti, seperti yang saya katakan tadi tentang ain. Ain bisa bermakna mata, ya, yang untuk melihat, dan bisa bermakna mata air. Betul, memang ada kemungkinan itu. Tapi kan ada qarinah. Kalau kamu menyimpangkan dari makna yang langsung difaham kepada makna lain, harus ada qarinahnya. Seperti wa fajjarnal arda uyunan, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan di muka bumi. Ya jelas ain di situ adalah mata air. Ain jamaknya uyun, ya, mata air. Tetapi ain dalam artian mata untuk melihat, maka dijamakkan dengan a'yun. Fa innaka bi a'yunina. Ketika mufrad sama, dua-duanya ain, ya. Ketika dijamakkan, mata air dijamakkan dengan uyun, sedangkan mata untuk melihat dijamakkan dengan a'yun. Ketika Allah mengatakan fa innaka bi a'yunina, maka tidak mungkin maknanya mata air. Tapi ketika wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan di muka bumi uyun, baru maknanya mata air. Itu tadi kalimat fajjarna atau kalimat fa innaka, siyaqul kalam, itu namanya qarinah. Qarinah itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa maknanya seperti ini atau maknanya seperti itu. Tanda, ya, qarinah itu. Fala budda fihi min qarinatin tubayyin annahul murad, maka harus ada qarinah, bukti-bukti yang menjelaskan bahwa itulah yang dimaksud. Selesai? Dipaham makna tahrif? Baik, wa amma ta'til. Sekarang makna ta'til. Sepertinya sebelum masuk kepada ta'til, perlu dicatat pula sebagai faedah bahwasanya tahrif itu bisa saja kepada makna seperti yang kita terangkan ini, bisa juga kepada lafaz. Termasuk di dalam istilah tahrif juga, yaitu ketika merubah kalimatnya dari kallamallahu Musa taklima, karena mereka menolak Allah berbicara, akhirnya dijadikan Allah yang diajak bicara, maka harokatnya dirubah. Wa kallamallaha Musa taklima, dan mengajak bicara Allah Musa. Berarti yang berbicara siapa? Musa. Ini namanya tahrif juga, tahriful lafz. Jadi tahrif yanqasimu ila qismain. Tahrif ada 2 jenis, tahrif fil lafz wa tahrif fil ma'na. Tahrif dalam lafaz dan tahrif dalam makna. Dan tentunya yang banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah adalah tahrif dalam makna.
Kenapa? Karena lafaz-lafaz Al-Quran sangat qat'i, sangat tegas riwayatnya dan mutawatir. Sehingga kalau dia merubah satu kalimat saja, seluruh kaum muslimin akan tahu bahwa dia merubah Al-Quran. Maka nggak berani. Ahlul bid'ah nggak berani merubah kalimat-kalimat tersebut kecuali kadang-kadang harokat saja begitu. Tapi yang paling banyak terjadi, mereka merubahnya maknanya. Ya memang betul sih kalam, tapi mungkin maknanya bukan pembicara. Kalam itu mungkin maknanya capek. Loh, kok capek? Maksudnya bukan begitu. Kalam itu bisa maknanya lemah. Mau tambah kacau lagi. Pokoknya, akhirnya pokoknya. Sebab kalimat itu bisa bermakna kalla, lemah atau capek dan sebagainya. Maka ikhwani fillah azakumullah, apa yang mereka tafsirkan kalau keluar dari makna zahir, keluar dari makna yang mutabadir minhu, dari makna yang langsung bisa dipaham, itu harus butuh qarinah. Kalau tidak ada qarinah, dari mana kamu tahu bahwa itu maknanya bukan makna zahir? Ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, au lamastumun nisa, lamastum, al-ma'na al-mutabadir minhu apa? Makna yang langsung dipaham. Jika kalian menyentuh wanita, berarti menyentuh wanita saja kamu harus mandi. Aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban ila akhirih. Ini ikhwani fillah azakumullah, berarti makna yang zahir adalah dari kata-kata lamasa, artinya menyentuh. Tetapi kenapa kaum muslimin ahlus sunnah menyatakan bahwa yang dimaksud adalah jima'? Mana qarinahnya? Riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti Ibnu Abbas menceritakan tentang masalah lamastumun nisa adalah jima'. Kemudian yang kedua, ada kalimat di akhirnya yaitu faghtasilu. Apa itu? Mandi. Kalau batal, wudu lagi. Loh, kok wudu lagi? Kalau kamu betul-betul memakai ayat itu, mandi kamu. Loh, jadi setiap menyentuh harus mandi. Nah, itulah makanya. Berarti yang dimaksud adalah jima'. Dan juga dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya mandi bagi orang yang berjima dengan istrinya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, itulah qarinah kadang-kadang ada dalam lafadznya, dalam konteks kalimatnya, dalam siaknya. Kadang-kadang qarinah itu dalam bentuk riwayat lain, athar dari Rasulullah SAW. Maka kalau tidak ada athar, kalau tidak ada riwayat, kalau kita tidak mendengarkan dalil bahwa maknanya seperti ini, maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah makna zahir. Dari mana dalilnya kalau itu hukum asal? Dalilnya kalau itu hukum asal adalah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kalian paham. Ini dalil yang qat'i bahwa Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab, dengan kaidah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab ain bima'na mata, ya selesai. Itu maknanya. Kalau disebutkan dalam bahasa Arab yad adalah tangan, itulah maknanya. Semua hukum asalnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kita pahami seperti itu. Kecuali kalau ada qarinah atau bukti-bukti dalil dari Rasulullah SAW atau dari para sahabatnya tentang maknanya adalah bukan zahirnya, tapi maknanya seperti ini, baru kita ambil. Nah, seperti ketika mereka menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-nya istawa. Orang-orang Arab sudah tahu kalimat istawa. Tapi istawa tentang makhluk, istawanya Allah tidak tahu kita bagaimana. Tapi secara bahasa Arab mereka tahu. Mereka kalau sudah naik di atas kendaraannya atau di atas kudanya atau di atas untanya, di mana fulan qad istawa 'ala rahilatih. Dia telah istawa di atas rahilahnya. Itu bagi makhluk ya. Bisa dipaham.
artinya sudah dalam keadaan berada di atas kendaraannya. Maka maknanya istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah yang Maha Mulia. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Kayak apa? Apakah kayak orang mengundang gua? Tidak. Apakah seperti orang yang menaiki untanya? Tidak. Apakah sama dengan orang yang menaiki singgasananya? Tidak sama. Atau seperti raja-raja di atas kursinya singgasananya? Tidak sama. Tetapi makna ulu dan irtifa itu jelas. Ulu, tinggi, irtifa, di atas arsy-Nya. Istawa alal arsy artinya di atas arsy-Nya. Selesai kan? Dipaham kalimat istawa. Tetapi ikhwanifidina azakumullah, mereka tidak mau menerima kalimat ini dengan alasan tanzih. Ahlul bid'ah nggak mau menerimanya. Masa Allah menepati tempat, katanya. Tidak mungkin. Mungkin maksudnya bukan istawa, istaula. Istaula itu apa? Menguasai. Jadi Allah menguasai arsy. Begitu maknanya kata mereka. Sekarang kita tanya, dalam bahasa Arab apakah ada kaitannya kalimat istawa dengan kalimat istaula? Ada nggak kaitan maknanya? Nggak ada sama sekali. Atau kaitan istiqaq, mushtaq, kalimat ini diambil dari kalimat ini? Nggak ada sama sekali. Dua kalimat yang benar-benar berbeda. Kalau tadi ain sama ain, yang satu mata air, yang satu ain dalam artian mata untuk melihat, itu masih ada kaitannya karena kalimatnya sama. Ini sekarang kalimatnya berbeda, maknanya berbeda, dan tidak ada hubungan apa-apa. Hubungan makna tidak ada, hubungan lafaz tidak ada, hubungan istiqaq tidak ada. Loh, itu namanya mengganti, bukan menafsirkan, mengganti kalimat istawa dengan kalimat lain, yaitu kalimat istaula. Makanya Syekh Muhammad Jamil Zainu mengucapkan dengan keras sekali bahwa ini adalah seperti Yahudi yang mengganti hintah, hittatun menjadi hintah, menambah nun. Ini sekarang menambah lam, istawa jadi istaula, dikasih lam satu. Itu namanya bukan tafsir, bukan syarah, bukan penjelasan, bukan makna. Karena itu adalah mengganti kalimat dengan kalimat lain. Diganti menjadi istaula. Namanya itu tahriful yahud, yuharriful kalima an mawadhi'ih. Merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini kebiasaan Yahudi. Yuharrifunal kalimah an mawadhi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Istawa diganti dengan istaula, ditambah satu lam. Sama seperti ketika Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin, qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, mereka tidak mau mengucapkan hittah, mengucapkan hintah. Ikhwani fillah azakumullah, itu namanya tahrif. Dan istilah tahrif lebih tepat daripada istilah takwil. Dalam kitab-kitab lain kan disebutkan takwil. Kenapa lebih tepat? Karena takwil itu mengandung makna hak dan makna batil. Takwil itu artinya tafsir. Jadi kalau takwil, ya, itu tergantung. Ada takwil yang benar, ada takwil yang batil. Takwil yang benar itu adalah tafsir. Seperti Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Masa diajarkan takwil kalau takwil maknanya jelek? Maknanya tafsir. Seperti tentang takwil yang dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat ta'wila, tidak mengetahui takwilnya kecuali ar-rasikhuna fil ilmi. Enggak mengetahui takwilnya kecuali rasikhun. Berarti rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya bisa menakwilkan. Loh, berarti boleh. Berarti takwil itu baik kalau takwil yang benar. Takwil ala wajhih, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan hadis, dengan riwayat dan sebagainya. Tetapi kalau menakwilkan kepada makna yang batil, maka sama dengan tahrif. Jadi kalau tahrif itu adalah jelas batil. Kalau tahrif, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam keadaan mengecam. Kalau takwil disebutkan kadang-kadang dalam keadaan memuji.
bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali rasikhun, wala ya'lamu ta'wilahu illa rasikhun. Ini takwil pasti ada dua kemungkinan. Bisa takwil benar, bisa takwil yang salah. Nah, itu dalam salah satu tafsir ya, tentang ayat itu. Nah, jadi wala ya'lamu ta'wilahu illallah, kemudian warasikhun. Dalam satu tafsir maknanya adalah juga rasikhun. Dalam tafsir lain atau dalam pendapat lain mengatakan bahwa dipisahkan. Illallah titik baru kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Tetapi tafsir atau makna yang lain dari para ulama adalah la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Mereka tahu takwilnya dan kemudian mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Setelah memahami tafsirnya, mereka mengatakan semuanya dari sisi Allah. Maka demikianlah istilah Syekhul Islam dengan tahrif ini lebih tepat. Karena jelas kalau tahrif pasti jelek. Dan Allah contohkan orang yang mentahrif adalah Yahudi. Dan Allah kecam dengan kalimat yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Yang kedua adalah at-ta'til. Fahuwa ma'khudun min al-'atl. Ta'til diambil dari kalimat al-'atl. Ain, ta dan lam. Maknanya adalah al-khulu wal faragh. Artinya kosong dan tidak ada. Ini kosong. Watark dan ditinggalkan. Itu makna atl. Makanya kalau hari libur disebut utlah. Ini dari kalimat ini. Apa maknanya utlah? Kosong, nggak ada pelajaran hari ini, maka disebut utlah. Hari ini utlah. Attal al-yawm. Kalau mobil sudah nggak bisa dijalankan lagi, kehabisan bensin, apa disebutnya? Ta'attalat as-sayyara. Paket attala juga. Ta'attalat. Yani terhambat, tidak bisa lagi berangkat, tidak bisa lagi jalan. Itu makna ta'til. Kalau dikatakan sumur, mu'attilah, apa artinya? Sumur yang tidak dipakai, ahmalaha ahluha, yang dibiarkan sia-sia oleh penduduknya, wataraku wirdaha, dan mereka meninggalkan wird, tidak menimba dari situ. Wird di sini artinya yuridu, apa, mengambil air. Mereka meninggalkan sumur itu dan tidak memakainya. Maka dikatakan wabi'rin mu'attalatin, dan sumur yang mu'attalah. Dan sumur yang mu'attalah ini adalah ungkapan sesuatu yang jelek. Sebab sumur kalau nggak dipakai jelek, jadi rusak. Ya. Alam tara anna wuqufal ma'i yufsiduhu. Tidakkah kau lihat bahwa sesungguhnya air itu kalau berhenti tidak jalan, yufsiduhu, dia rusak. Tetapi ketika dia yajri, berjalan, maka dia jadi bagus dan jernih. Makanya hukumnya berbeda air mengalir dengan air yang diam. Nah, diantaranya bi'rin mu'attalah, artinya sumur yang dibiarkan, tidak dipakai, tidak diambil. Wal murad huna, sedangkan yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengatakan bahwa beriman kepada Allah adalah beriman juga kepada sifat-sifatnya tanpa ta'til. Apa maknanya tanpa ta'til? Al-muradu bihi huna nafyus sifatil ilahiyah. Artinya membiarkan dan menolak, tidak mau mengambil sifat-sifat Allah, tidak mau beriman dengan sifat-sifat Allah, menolaknya, seperti sumur yang mu'attalah tadi, tidak diambil dan tidak dipakai. Wa inkaru qiyamiha bidzatihi ta'ala, dan kemudian mengingkari adanya sifat-sifat itu pada zat Allah. Ini makna ta'til. Jadi tidak boleh menolak sifat-sifat Allah. Wal farqu baina at-tahrif wa at-ta'til, dan perbedaannya antara tahrif dengan ta'til sangat jelas. Anna ta'til nafyun lil ma'na
al-haq alladzi dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Wa amma at-tahrif fahuwa tafsirun nusus bil ma'anil batilah allati la tadullu 'alaiha. Adapun ta'til adalah menolak makna yang hak. Menolak makna yang hak. Alladzi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah, yang telah ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Ditolak maknanya. Itu ta'til. Wa amma at-tahrif, adapun tahrif fahuwa tafsirun nusus, maka maknanya adalah menafsirkan nas-nas tersebut dengan makna-makna batil, allati la tadullu 'alaiha, yang tidak ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Itu tahrif. Maka apa kaitannya tahrif dengan ta'til? Kalau kamu sudah tahu maknanya ta'til dan sudah tahu pula maknanya tahrif, kalau tahrif itu menafsirkan dengan makna yang marjuh, makna yang sama sekali tidak ada dan tidak ditunjukkan oleh lafaz itu tahrif. Sedangkan ta'til menolak sifat. Tadi disebutkan perbedaannya, sekarang persamaannya apa? Sama-sama menolak. Kalau sudah tahu makna masing-masing, maka orang yang ta'til, orang yang tahrif, sudah pasti dia berarti menolak makna. Iya kan? Misalnya ain tadi ditolak maknanya oleh dia. Bukan, Allah nggak mungkin punya mata. Ini mungkin maksudnya titik-titik mereka tafsirkan dengan batil. Berarti orang yang mentahrif otomatis menolak sifat tadi, otomatis dia ta'til. Tetapi orang yang ta'til, apakah mesti mentahrif? Orang yang menolak sifat, apakah mesti mentahrif? Belum tentu. Ada yang menolaknya dengan cara tahrif, ada pula yang menolaknya dengan cara tafwid. Ain ini tidak bisa dipaham. Pokoknya Allah tidak mungkin punya mata. Jadi saya tidak bisa terima dan tidak bisa meyakini hal tersebut. Saya ingkari. Loh, ini ayatnya, ya kita terima lafadznya saja. Lafadz ain. Tetapi wallahu a'lam maknanya apa, terserah Allah. Apa ini? Tafwid namanya. Jadi seorang yang mentahrif sudah mesti mentaktil. Orang yang mentaktil belum tentu mentahrif. Nah, jadi hubungannya, pernah saya katakan bahwa istilah umum wa khusus dan sebagainya itu sering berulang dan akan berulang. Nah, sekarang ini buktinya, berulang istilah ini sekarang. Bin wan nisbatu bainahuma, dan hubungan antara keduanya, hubungan antara ta'til dengan tahrif adalah al-umum wal khususul mutlaq. Umum wa khusus mutlaq. Bukan umum wa khusus min wajh. Tapi kalau ini umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak itu adalah fa inna ta'til a'ammu mutlaqan min at-tahrif. Ta'til itu lebih umum, ya, daripada tahrif. Bima'na annahu kullama wajada tahrif wajada ta'til. Artinya setiap orang mentahrif otomatis dia mentaktil. Akan kamu dapati ta'til. Dunal aks, tidak sebaliknya. Tidak setiap orang yang mentaktil mentahrif. Bagaimana kalau kamu gambarkan irisannya? Kalau kamu gambarkan irisannya begini. Ini tahrif, ini ta'til. Apa kebalik? Oh iya, kebalik. Nah, ini yang ta'til, ini tahrif. Begitu kaitannya. Maka orang yang mentaktil otomatis, orang yang mentahrif otomatis dia mentaktil. Tapi orang mentaktil belum tentu ditahrif, mungkin di sini tafwid.
Iya. Ya toh? Dan lain-lainnya. Mungkin pengingkaran dengan terang-terangan, juhud, seperti orang kafir. Saya nggak percaya dengan Al-Quran. Itu ta'til bukan? Ta'til. Tapi ada macam-macam cara. Tapi kalau tahrif mesti ta'til. Kalau ta'til belum tentu tahrif. Kalau yang umumun wa khususun min wajhin, gambarnya kayak apa? Gambarnya irisannya begini. Dia umum dari satu sisi, ini umum dari sisi lain, tapi kadang-kadang bersatu dalam satu keadaan. Nah, wa bidzalika yujadani ma'an fi man athbatal ma'nal batil. Oleh karena itu akan didapati bersamaan ta'til dengan tahrif fi man athbatal ma'nal batil, terhadap orang yang telah menetapkan makna batil. Maknanya yadayya adalah kekuatan, maknanya istawa adalah istaula. Dia menetapkan makna batil, maka pada orang tersebut yujadani, didapatkan keduanya. Tahrif juga iya, ta'til juga iya. Wa nafal ma'nal haqqi, dan juga orang yang menafikan ma'nal haqq. Wa yujad ta'til bidunit tahrif, dan juga kadang-kadang didapati ta'til tanpa tahrif, yaitu fi man nafas sifatal warida fil kitab was sunnah, yaitu orang yang menafikan sifat yang tersebut di dalam kitab dan sunnah, tetapi waza'ama anna zahiruha ghaira murad, tetapi beranggapan pokoknya yang zahir padanya bukan yang dimaukan katanya. Walakinahu lam yu'ayyin laha ma'nan akhar, tetapi dia tidak menentukan makna lain. Pokoknya yang zahir bukan yang dimaukan. Zahirnya ain, zahirnya yad, tapi itu bukan yang dimaukan. Terus maunya apa? Tidak tahu. Dia tidak menetapkan, lam yu'ayyin ma'nan akhar, belum menetapkan makna lain. Wa huwa ma yusammunahu bit-tafwid, inilah yang dinamakan dengan at-tafwid. Wa min al-khata' al-qaul bi anna hadha huwa madhhabus salaf, dan termasuk kesalahan, kekeliruan kalau dianggap bahwa ini adalah madhab salaf. Siapa yang mengatakan ini madhab salaf? Hasan al-Banna. Hasan al-Banna mengatakan bahwa kami dalam masalah asma dan sifat mengikuti manhaj salaf, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Loh, masa salaf menyerahkan maknanya kepada Allah? Salaf itu memahami maknanya secara bahasa Arab, baru kemudian takyifnya yang diserahkan kepada Allah. Mereka memahami tangan adalah tangan, mata adalah mata, tetapi kayak apa? Kita serahkan pada Allah, begitu. Tetapi dipahami oleh Hasan al-Banna dan yang sejenisnya, menganggap bahwa itu madhab salaf, yaitu mentafwidkan maknanya. Kama nasaba dzalika ilaihim, sebagaimana mereka menisbatkan madhab ini kepadanya oleh beberapa orang mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah, seperti golongan Asy'ariyah dan lain-lainnya. Minal khata', ya, masih ingat kalimatnya, jangan lupa. Wa minal khata'i al-qawlu bi anna hadha huwa madhab salaf, termasuk kesalahan orang yang mengatakan bahwa ini madhab salaf, seperti apa yang dinisbatkan oleh orang-orang terakhir seperti Asy'ariyah dan lain-lainnya, yang mengatakan ini madhab salaf, maknanya kita serahkan pada Allah. Fa inna salaf lam yakunu yufawwiduna fi ilmi al-ma'na. Salafus saleh mereka tidak mentafwid dalam masalah makna, tidak mentafwidkan ilmu tentang maknanya. Wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna ma'naha, mereka dulu tidak membaca ucapan yang mereka tidak pahami. Membaca ucapan maknanya apa enggak tahu. Enggak begitu salaf, ya. Mereka membaca ucapan dalam keadaan yafhamun. Fa innaka bi'ayunina, mereka pahami maknanya dengan jelas sesuai dengan bahasa Arab. Sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata-mata kami.
Dan mereka mengerti makna ayat Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan mereka memahami, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Dan mereka meyakini dan memahami makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas arasnya. Allah tinggi, irtifa' di atas arasnya. Mereka tahu itu. Mereka pahami. Berarti apa yang mereka tafwid? Para salafus saleh mentafwidkan kaifiyahnya. Kayak apa istiwanya? Itulah yang mereka katakan tidak tahu. Tangannya kayak apa? Kita tafwidkan, kita serahkan pada Allah, karena Allah tidak memberitahu kita. Kayak apa matanya? Kita tidak bisa mengerti karena Allah tidak mengkhabarkan kaifiyahnya. Jadi yang ditafwidkan oleh salaf bukan maknanya, tetapi kaifnya. Jadi bal kanu yafhamuna ma'anin nusus minal kitabi was sunnah. Bahkan mereka para salafus saleh memahami makna-makna nusus dari kitab dan sunnah. Wa yuthbitunaha lillahi azza wa jal, dan mereka menetapkannya untuk Allah azza wa jal. Thumma yuhawwiduna fima wara'a dhalik. Baru kemudian mereka setelah menetapkan, memahami dan menetapkan, kemudian mereka mentafwidkan, menyerahkannya kepada Allah apa-apa yang dibalik itu atau di belakang itu. Min kunhis sifat, dari kayak apanya sifat, au kaifiyatiha, atau bagaimananya, kayak apanya, bagaimananya itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Malik hina su'ila an kaifiyah istiwaihi ala al-'arsy. Seperti Imam Malik ketika ditanya